Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pranista Ningrum dengan NIM 0306193204. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka yang dicita-citakan oleh gerakan pramuka. Nah, lambang tersebut diciptakan oleh almarhum Bapak Sunarjo Atmodipuro. Beliau adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Lambang pramuka ini digunakan sejak 14 Agustus 1961. Kemudian, apa sih arti lambang tunas kelapa itu? Yang pertama, merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, pramuka bertekad bulat untuk menghadapi segala rintangan untuk mengabdi pada negara. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Keempat, daunnya menjulang tinggi menandakan cita-cita pramuka sangatlah tinggi. Yang kelima, akar tunas kelapa yang keluar menandakan pramuka berpegang teguh pada dasar etika, moral, serta landasan yang baik. Yang keenam, pramuka akan menjadi manusia yang serbaguna, berbakti pada Ibu Pertiwi. Yang ketujuh, tunas kelapa ditemukan oleh Bapak Haji Sunarjo Atmodipuro pada tanggal 9 Maret 1961. Kemudian, arti kiasan lambang gerakan pramuka. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, buah kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania, sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesyukuran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Kemudian, kelapa dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Kemudian, akar kelapa nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi, lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik. Baik itu benar, kuat, dan nyata, ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Kelapa nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Nah, apa sih penggunaan lambang pramuka? Lambang gerakan pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir, dan satuan. Tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Nah, penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan gerakan pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang gerakan pramuka tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.